Ya karena itu. Padahal pemerintah itu mendengarkan aspirasi dari Betul. para petani. Komunikasi lebih kuat lagi ya Pak ya? Betul, komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada penonton setia podcast seputar pertanian. Pada hari ini kita kedatangan yang sangat spesial, yaitu Bapak Anas Dinur Rahman selaku Menteri Pertanian Indonesia dan Bapak Ebin Stevenko selaku pengamat ketahanan pangan Indonesia. Bagaimana kabarnya Bapak Anas dan Bapak Ebin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai membahas lebih dalam tentang melonjaknya harga kedelai di Indonesia ini, mari kita menonton cuplikan video berikut ini. Harga kedelai yang terus naik mulai dikeluhkan para perajin tahu dan tempe di Desa Cisambeng, Kecamatan Palasah, Majalengka, Jawa Barat. Kenaikan harga kedelai membuat perajin terpaksa menaikkan harga jual agar tetap punya modal untuk produksi meski untung kecil. Kenaikan harga bahan baku membuat produksi tahu dan tempe jadi tersendat dan tidak bisa dilakukan setiap hari. Nah, dari cuplikan video yang telah kita simak tadi, bagaimana menurut Bapak Ebin, apa sajakah yang menyebabkan kelonjakannya harga kedelai di Indonesia ini, Pak? Baiklah, akan saya jawab ya. Nah, dari pengamatan dari dan saya dan teman-teman yang lain, bahwasanya ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa kenaikan harga kedelai Indonesia itu sangat signifikan. Nah, di sini yang pertama ada pemerintah tidak konsisten dalam mengatur kebijakannya, di mana pada tahun lalu, tepatnya pada tahun 2014, pemerintah ingin menunjukkan suatu lembaga pangan pada tahun 2014. Namun hingga detik ini, pemerintah gagal untuk melakukan hal itu. Nah, lalu yang kedua, berarti belum terrealisasikan sampai sekarang ya, Pak? belum Pak ini Bu. Selanjutnya kita petani di sini merasa dirugikan bahwasanya karena biaya yang dikeluarkan petani, modal yang dikeluarkan itu sangat besar dibandingkan dengan harga jual pada pemerintah atau pada produsen lainnya seperti itu. Nah, di samping itu ada iklim yang menyebabkan Indonesia tidak cocok untuk tanamkan kedelai. Nah, kita ketahui bahwasanya iklim Indonesia adalah iklim yang tropis, itu tidak cocok untuk kedelai yang beriklim subtropis. Di samping itu ada faktor lain. Nah, di sini produsen lebih memilih untuk memilih kualitas impor kedelai yang baik kayak itu kan. Nah, di mana di samping itu juga ada kualitas yang baik dan ukuran yang besar dari kedelai tersebut. Jadi itu alasan dari beberapa konsumen lebih memilih kedelai dari impor, Pak. Benar kok. Ternyata banyak juga ya penyebab kenaikannya harga kedelai di Indonesia ini. Nah, setelah apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Ebin tadi, bagaimana menurut Bapak Anas untuk menanggapi yang telah dijelaskan oleh Bapak Ebin? Oke, baik. Di sini saya selaku Menteri Pertanian akan menanggapi statement yang dikatakan oleh Bapak Ebin selaku pengamat ketahanan pangan nasional ini. Ya, sebenarnya pemerintah emang dulu pernah bisa dikatakan kurang berhasil dalam melakukan program swasembada. Akan tetapi dari situ juga pemerintah pastinya melakukan yang namanya evaluasi. Nah, pastinya pemerintah telah mempertimbangkan khususnya dari segi iklim yang mungkin menjadi kendala terbesar dari para petani itu telah kami antisipasi. Artinya di sini petani itu harus yakin lagi, harus lebih yakin kepada pihak pemerintah bahwasanya pemerintah selalu mensupport dengan upaya yang paling maksimal dengan segala sumber daya yang ada, khususnya dari segi pendanaan mungkin yang menjadi kendala kedua bagi para petani tersebut, yang pastinya akan berupaya lebih maksimal lagi ke depan. Dan dengan itu, dengan adanya berita yang beredar adanya kelonjakan harga kedelai nasional itu, pemerintah sendiri pastinya dituntut untuk secepatnya agar memberikan solusi yang terbaik demi kestabilan harga kedelai di Indonesia ini. Tadi saya dengar ada kata-kata pemerintah telah mempunyai suatu solusi. Apa itu, Pak, solusinya, Pak? Jadi, baik, menanggapi solusi ini kan untuk menanggapi adanya kelonjakan harga kedelai di Indonesia. Nah, dengan beberapa pertimbangan dari segala aspek, akhirnya pemerintah membulatkan tekad dan yakin bahwasanya mengambil langkah impor yang telah disetujui langsung oleh Bapak Presiden Jokowi untuk mengambil langkah impor.
Nah, Kalau di boleh sini tahu impornya itu iya. ngambil dari mana Pak? Untuk impor kedelai ini kami dengan beberapa tim telah melakukan survei ke berbagai negara ya. Dan alhasil kita mendapati itu impor dari Amerika Serikat yang dimana di sana terkenal dengan kualitas kedelai yang bagus. Terbukti ya Pak ya. Iya betul. Iya. Jadi artinya kita mendapatkan feedback yang selaras gitu dengan harga yang ditawari oleh Amerika tersendiri. Dari yang telah dijelaskan oleh Bapak Edwin dan Bapak Anas ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa penyebab yang dapat menyebabkan naiknya atau melonjaknya harga kedelai di Indonesia ini. Dan ternyata para Menteri Pertanian di Indonesia telah mendapatkan solusinya, yaitu dengan melaksanakan impor kedelai dari luar negeri, yaitu salah satunya dari negara Amerika Serikat. Nah, mungkin ada pertanyaan terakhir dari saya. Menurut Bapak-Bapak, adakah harapan Bapak untuk petani kedelai di Indonesia ini? Menurut Bapak Anas, gimana Pak? Baik. Harapannya? Ya. Harapan dari saya pribadi selaku Menteri Pertanian ke depannya demi menunjang kestabilan harga kedelai di Indonesia lagi, yaitu para petani lokal itu jangan kurang yakin lagi terhadap pemerintah gitu. Artinya yang perlu diketahui oleh para petani lokal itu bahwasanya pemerintah pastinya selalu memikirkan solusi-solusi yang terbaik dan memprioritaskan dulu produk hasil lokal dulu. Kenapa kita mau ngambil impor juga ya karena itu. Padahal pemerintah Urgent. itu mendengarkan aspirasi dari Betul. para petani. Komunikasi lebih kuat lagi ya Pak ya. Betul, komunikasinya itu harus lebih dimaksimalkan lagi dan para petani harus lebih yakin lagi kepada pihak pemerintah, yang dimana pemerintah juga telah berupaya semaksimal mungkin. Nah, mungkin itu harapan yang Bapak Anas dapat sampaikan. Menurut Bapak Edwin, bagaimana Pak harapan-harapan ke depannya Pak? Terkait harapan, ketika kita berbicara harapan, biasanya ada suatu hal yang ingin diwujudkan kan. Nah, saya sendiri sebagai perwakilan dari petani kedelai Indonesia mengharapkan adanya suatu kebijakan ataupun suatu solusi dari pemerintah dapat memaksimalkan kondisi perekonomian Indonesia, yang dimana dapat menstabilkan harga-harga di kedelai Indonesia. Lalu di samping itu sehingga dapat menyebabkan kesejahteraan petani meningkat seperti itu, Bu. Jadi harapan yang telah disampaikan oleh Bapak Edwin dan Bapak Anas ini merupakan segmen terakhir kita dari podcast seputar pertanian ini. Sekian podcast kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Anas dan Bapak Edwin telah bersedia untuk datang di podcast kita pada kali ini. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada penonton setia podcast seputar pertanian Indonesia ini. Saya Nabila Nur Rahmat selaku host pamit undur diri. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.